Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Denis Erangga, biasa dipanggil Denis. Umur saya sekarang 21 tahun, saya berasal dari kota Yogyakarta. Di sini saya akan menceritakan tentang diri saya. Saya adalah seorang yang kreatif, senang mencoba hal yang baru, mandiri, disiplin, mudah bergaul dan beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Konsisten dalam mengambil keputusan jika menurut saya itu yang terbaik. Di sini saya akan bercerita tentang cerita motivasi. Sukses berawal dari kegagalan. Dikisahkan, suatu sore, ada seekor burung terkukur pergi untuk mencari makan di ladang, tempat para petani sedang memanen hasil ladangnya. Saat itu, sang terkukur berusaha untuk meraih makanan sebagai pengganjal perut di malam hari. Dengan serius, terkukur tersebut mencari butiran padi yang terjatuh saat para petani memanen. Beberapa saat kemudian, terkukur tersebut kaget karena ternyata ia telah masuk perangkap yang dipasang oleh seorang petani. Ia lalu berjuang untuk bisa melepaskan diri dari perangkap. Usaha demi usaha terus ia lakukan agar bisa melepaskan diri dari perangkap. Ia mengumpulkan semua tenaganya, lalu berusaha terbang sekuat mungkin dengan harapan bisa meloloskan diri. Namun usahanya sia-sia. Perangkap yang dipasang oleh petani sangat kuat dan sangat sulit untuk dijebol. Siang malam, ia selalu berusaha untuk melepaskan diri dari perangkap. Namun, usahanya tetap tidak pernah berhasil. Meskipun semenjak terperangkap, ia tidak makan apa-apa. Ia mengerahkan sisa tenaganya untuk berusaha melepaskan diri. Akhirnya, ia berhasil meloloskan diri dari perangkap sebelum petani datang melihat perangkapnya. Setelah berhasil melepaskan diri dari perangkap, ia lalu terbang setinggi mungkin karena senang bisa berhasil meloloskan diri dari perangkap maut. Saat terbang pun, kecepatan jauh lebih kencang dari burung terkukur lain. Seekor terkukur lain yang sedang terbang berusaha menghampirinya karena ia sangat heran mengapa terkukur itu terbang lebih tinggi dan lebih kencang darinya. Padahal mereka dari jenis yang sama. Ketika berhasil mendekat, ia berkata, "Hai sobat, mengapa engkau bisa terbang setinggi dan cepat ini? Sampai-sampai saya sangat kewalahan untuk mengejarmu. Saya pernah terperangkap jerat petani. Saat terperangkap, saya selalu berusaha untuk terbang dan menggunakan semua kekuatan yang saya miliki. Saya berusaha untuk terbang lebih kencang daripada biasanya. Seandainya saya tidak pernah terperangkap, saya juga tidak akan tahu bahwa sebenarnya kita juga bisa terbang setinggi elang dan secepat elang menyambar anak ayam di tanah," jawab si burung terkukur. Poin yang bisa diambil dari cerita ini adalah sukses adalah impian semua orang tanpa kecuali. Orang kaya pun tetap menginginkan kesuksesan, terlebih orang yang hidupnya pas-pasan. Semua orang berlomba-lomba untuk mencapai kesuksesan, namun hanya sebagian orang yang bisa mencapai kesuksesan. Mereka yang mencapai kesuksesan adalah orang-orang yang selalu kuat menerima kegagalan dalam perjalanan menuju kesuksesan. Sukses adalah menjadi milik orang yang selalu kuat menerima segala risiko dari perjuangannya. Tidak pernah ada kesuksesan yang tercapai jika tidak pernah ada kegagalan. Sukses tercapai jika orang selalu siap menerima semua risiko, baik maupun kecil maupun besar. Orang yang mencapai kesuksesan sejatinya adalah mereka yang selalu bersedia belajar dari setiap kegagalan. Sesungguhnya kesuksesan adalah kegagalan dan kegagalan adalah kesuksesan. Kesuksesan dan kegagalan adalah selembar mata uang yang semua sisinya bernilai sama. Oleh karena itu, kita tidak perlu takut terhadap kegagalan. Kegagalan akan selalu ada. Kegagalan adalah suatu kondisi yang bertujuan untuk menyadarkan kita akan berbuat lebih baik, bukan untuk membunuh kita. Oke, cerita motivasi yang selanjutnya adalah usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Dikisahkan, setelah memakamkan seorang panglima perang yang gugur dalam perang melawan musuh, sang raja memanggil dua orang prajurit yang sebelumnya menjadi asisten panglima perang tersebut. Raja berkata, "Bersediakah kalian berdua untuk mengatakan surat permohonan dukungan kepada Raja Macan agar mereka membantu kita dalam melawan musuh karena kita telah kehilangan panglima perang kita?" "Kami bersedia, Raja," jawab kedua prajurit sambil menundukkan kepala sebagai rasa hormat mereka kepada sang raja. "Dalam perjalanan kalian harus berhati-hati karena di luar sana banyak sekali musuh yang sedang mengintai kita. Jangan sampai terjadi hal buruk kepada kalian." "Baik, Raja," jawab keduanya lagi. "Raja tidak pernah mengkhawatirkan kami karena kami telah terbiasa di medan perang. Kami mengatasi apapun yang akan terjadi," sambung seorang prajurit. "Saya tahu bahwa kalian sering berada di medan perang, tetapi kalian harus selalu berhati-hati," sambung sang raja mengingatkan. "Siap, Raja,"
jawab kedua prajurit. Dua surat ini isinya sama, masing-masing dari kalian membawa satu surat. Terserah kalian mau berjalan bersama atau sendiri-sendiri. Saya beri kalian waktu sampai besok sore. Saya berharap besok malam saya sudah menerima balasan surat dari Raja Macan, perintah sang raja. Kedua prajurit tersebut menyanggupi perintah sang raja. Mereka pun segera menjalankan perintah sang raja yang begitu menerima surat yang akan dikirim. Mereka mengatur rencana untuk mengirimkan surat kepada raja tersebut. Keduanya sepakat untuk berjalan terpisah agar tidak diketahui oleh musuh. Saat malam tiba, asisten kedua memutuskan untuk pergi mengantar surat dari rajanya kepada Raja Macan. Ia memilih pergi saat malam hari agar tidak ketahuan oleh musuh. Ia yakin bahwa saat malam tidak semua musuh berjaga, jadi ia bisa lolos sampai istana Raja Macan lalu kembali dengan selamat. Sementara itu, asisten satu Panglima menunggu hingga esok hari baru berangkat. Malam hari itu ia ingin beristirahat terlebih dahulu. Keesokan sorenya, asisten dua Panglima telah kembali dan membawa serta surat balasan dari Raja Macan. Ia segera menghadap raja untuk menyerahkan surat balasan tersebut. Salam yang mulia, saya telah kembali dan membawa serta surat dari Raja Macan. Terima kasih. Bagaimana kamu mampu kembali tepat waktu? Tanya sang raja sambil membaca surat balasan dari Raja Macan. Saya pergi ke istana Raja Macan semalam saat semua orang dan musuh sedang tersukulas, jawab prajurit. Raja pun mengucapkan terima kasih kepada prajurit yang menyuruhnya kembali ke tempatnya berjaga. Menjelang malam, asisten satu Panglima tak menghadap, maafkan saya yang mulia, karena saya tidak bisa mengantarkan surat dari yang mulia kepada Raja Macan, karena di luar sana banyak sekali musuh. Saya tidak mampu mencapai istana Raja Macan, kata prajurit sambil menundukkan kepala, siap menghadap kemarahan sang raja. Sang raja tidak berkata apa-apa dan hanya menyuruh kembali ke tempatnya berjaga. 2 hari kemudian, lonceng istana berbunyi pertanda semua prajurit diperintahkan untuk berkumpul di dalam ruang rapat istana dan bertemu dengan raja. Semua prajurit pun segera menuju ruang rapat istana untuk menghadiri pertemuan tersebut. Setelah semua prajurit berkumpul dalam ruangan rapat istana, sang raja segera mulai pertemuan. Saudara-saudara, hari ini saya akan memilih dan menunjuk seorang yang saya anggap sebagai orang yang paling pantas untuk menggantikan mendiang Panglima Perang kita. Seketika seluruh prajurit bertanya tentang siapakah yang akan ditunjuk sebagai pengganti Panglima. Melalui pertimbangan yang sangat matang, saya mempercayakan jabatan Panglima Perang kepada prajurit yang sebelumnya menjabat sebagai asisten 2 Panglima. Ia telah berhasil menyelesaikan tugas untuk mengirimkan surat permohonan dukungan dari saya kepada Raja Macan untuk membantu kita dalam berperang melawan musuh, jelas sang raja. Poin yang bisa dipetik dari cerita di atas adalah orang yang sukses adalah mereka yang selalu bertindak lebih cepat. Mereka bukan tipe orang yang hanya bisa berbicara. Mereka juga bukan hanya membuat rencana, mereka berani bertindak. Tindakan adalah awal dari kesuksesan. Tindakan nyata diperlukan untuk meraih keberhasilan. Mereka yang gagal biasanya hanya bisa berbicara dan berencana tanpa disertai tindakan yang nyata. Orang yang sukses umumnya adalah orang yang berani menerima segala konsekuensi, yang baik maupun yang paling pahit. Mereka berani bertindak, mereka berani mencoba. Mereka juga berani gagal. Orang yang gagal sering diliputi rasa takut. Takut bertindak, takut memulai, takut mencoba, dan takut menemui kegagalan. Oleh karena itu, jadilah pribadi yang selalu berani. Berani bertindak, berani sukses, berani mencoba, berani memulai, dan berani menerima segala konsekuensi. Untuk meraih kesuksesan, kita harus berani bertindak dan menerima semua akibat yang terjadi. Sesungguhnya, tindakan kita lebih penting dari apapun. Jika kita memiliki pengetahuan yang luas, tetapi tidak berani bertindak, sampai kapanpun kita tidak akan mencapai kesuksesan jika kita memiliki kepekaan dalam melihat peluang. Tetapi tidak ada tindakan untuk memulai atau mencobanya, maka semuanya akan sia-sia pula. Apapun yang kita inginkan pasti terwujud jika ada tindakan yang nyata, bukan hanya sebatas rencana atau kata-kata. Bertindaklah lebih cepat untuk melakukan apapun dengan sebaik mungkin. Oke, cukup sekian cerita motivasi dari saya. Semoga dapat menginspirasi kalian semua. Semoga di dalam cerita saya ada yang bisa dipetik dan diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada
salah kata, salah perbuatan, atau salah bicara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.